Kembali lagi bersama saya Ihwan. Nah, kali ini saya akan mengajarkan teman-teman bagian rawat jalan bagaimana cara menginput pasien rawat jalan poli. Nah, itu pertama kita login dulu. Login menggunakan NIP teman-teman rawat jalan. Ini saya masih menggunakan akun sementara. Nanti teman-teman rawat jalan pakai NIP-nya. Oke. Nah, sudah login di rawat jalan, kita masuk ke menu rawat jalan. Kemudian lihat pasiennya apa sudah cocok ini. Nah, kalau sudah cocok dipastikan poli THT, bisa difilter juga di bagian bawah sini, bisa juga dicari namanya di sini atau semua karakter yang ada di sini itu bisa dicari di keyword. Nah, misalkan kita sudah menemukan pasiennya, klik 2 kali kode dokter. Kemudian masuk di tab penanganan dokter. Nah, ini kan tadi kita sudah isi pemeriksaannya pasien. Nah, ini sudah diisi swabnya. Swab sudah terisi. Kemudian kita masuk di penginputan tindakan. Nah, penginputan tindakan itu terbagi 3. Ada penanganan oleh dokter, ada penanganan petugas, ada penanganan kolaborasi antara dokter dan petugas. Nah, ini kenapa dipilah-pilah seperti ini? Ini sesuai dengan SK tarif rumah sakit, di mana masing-masing komponen medis itu memiliki jasa. Nah, jadi misalkan kalau di SK tarif itu cuman ada nama dokter saja, nah, itu masuk di penanganan dokter. Nah, kalau di SK tarif itu hanya ada nama petugas saja, itu berarti masuk di penanganan petugas saja. Nah, kalau di SK tarif itu ada nama dokter dan petugas di tindakan yang akan diinputkan, nah itu berarti masuk di penanganan dokter dan petugas. Jadi contoh ini di penanganan dokter dan petugas ada tindakan ini arterial line. Ini artinya tindakan ini adalah tindakan yang ada jasa dokternya dan ada jasa petugasnya juga. Oke. Nah, kalau di kolom penanganan petugas saja, nah ini coba kita refresh. Nah, ini berarti tindakan AF kateter itu hanya ada jasa petugas saja atau perawat saja. Nah, kalau dokter, penanganan dokter berarti tindakan yang ada di dalam sini itu tindakan yang hanya ada jasa dokternya saja, tidak ada jasa perawat dan jasa petugas lainnya. Oke, sampai sini mungkin teman-teman paham. Nah, kalau misal mendapati tindakan di penanganan dokter itu kosong seperti ini, itu bisa direfresh dengan cara klik semua. Kalau misal tidak ada tampil di penanganan dokter, artinya di SK tarif itu untuk layanan THT tidak ada tarif yang atau tindakan yang hanya dokter saja yang ada jasanya. Nah, berarti kita pindah ke tab penanganan petugas. Nah, di penanganan petugas, nah ini ada tindakan yang ditangani oleh petugas saja, tapi dokternya tidak ikut. Nah, kita coba refresh. Nah, berarti cuman ada 25 tindakan. 25 tindakan yang dimiliki oleh atau memiliki jasa petugas saja, tidak ikut dokternya. Jadi misalkan kita inputkan mobilisasi per shift. Jadi cara untuk menginputkannya itu teman-teman klik tindakannya, kemudian klik simpan. Nah, ketika klik simpan otomatis centangannya hilang. Nanti tandanya bahwa tindakan ini sudah masuk ke pasien, itu kita pindah ke tab tindakan dilakukan. Nah, ini artinya tindakan sudah masuk, tindakan petugas yang ditangani oleh petugas. Nah,
Ini petugasnya, ini bagian atas. Nah, misal saya ulang ya. Coba saya hapus dulu. Hapus. Misalkan mobilisasi. Nah, petugasnya siapa? Tapi nanti perawat akan diberikan NIP masing-masing. Nanti otomatis di bagian ini akan terisi otomatis nama petugasnya. Jadi siapa yang login itu otomatis nanti petugasnya terisi. Kalau misalkan tidak terisi, teman-teman bisa tambahkan di sini. Tambahkan nama petugasnya, klik paperclipnya, kemudian di refresh dulu. Kemudian cari namanya, misalkan Nurlia AMK, diklik, kemudian spasi. Nah, kemudian centang tindakannya tadi, misalkan satu saya tindakan. Kalau misalkan banyak tindakan bisa bersamaan di centang-centang. Nah, kita contoh 3 saja ini. Kemudian pastikan tapi syaratnya kalau misalkan banyak tindakan kita klik bersamaan, harus juga satu saja petugasnya. Kalau misalkan klisma ditindaki oleh perawat yang lain, menyuntik juga perawat yang lain, itu tidak bisa, jangan bersamaan, karena kita nanti akan mengubah-ubah lagi nama perawatnya siapa. Nah, ini anggap nih klisma, menyuntik, dan mobilisasi ini dilakukan oleh Nurlia saja, perawat atas nama Nurlia. Nah, ini kita simpan. Nah, centangannya hilang, maka otomatis pindah ke sini. Artinya tindakan ini sudah masuk ke billing pasien. Oke, tindakan untuk petugas sudah kita input. Nah, setelah melihat tindakan dilakukan di bagian sini, usahakan kembali lagi ke sini. Nah, kenapa saya bilang usahakan kembali lagi ke situ? Karena kadang misalkan kalau kita berada di sini, di tab ini, kemudian kita close, nah, klik 2 kali, nanti pada saat kita klik lagi penanganan petugas, kita mau input tindakan, kita klik, nanti jadinya seperti ini. Nanti kita bingung sendiri, bilang, kenapa tindakan saya tidak muncul, nama-nama tindakan saya tidak muncul. Oh, ternyata tabnya ada di sini, daftar tindakan tagihan. Nah, di sini. Oke. Nah, kemudian kita input tindakan lagi, yang tindakan kolaborasi antara dokter dan petugas. Nah, itu kita masuk di tab penanganan dokter dan petugas, diklik, kemudian dicari tindakannya, misalkan konsultasi, nah ini konsultasi dokter spesialis rawat jalan. Oke, ini kita centang checklist, kemudian dokternya siapa, anggap ini dokter Muhammad Amsyar Akil. Nah, ini otomatis terisi karena ini kan dokter DPJP yang kita daftarkan, ini pasiennya, jadi otomatis ini terpilih. Petugasnya ini kita bisa ubah. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman perawat login sebagai akun perawatnya, itu sudah otomatis terisi di sini. Anggaplah sudah benar nama perawatnya. Kemudian kita centang tadi tindakannya, kemudian kita klik simpan. Oke. Tandanya bahwa sudah tersimpan, centangan hilang, kemudian pindah ke tindakan dilakukan. Oh, sudah masuk. Sudah melihat tindakan sudah masuk, kita kembali lagi ke daftar tindakan. Misalkan kita cari lagi tindakan lain, misalkan biopsi jaringan. Nah, ini kita centang, kemudian kita lihat, oh, perawatnya kita mau kasih beda, kita mau ganti. Nah, ini dicentang, kemudian di refresh dulu, ini kaca pembesar, kemudian diklik, lalu cari nama perawatnya siapa, misalkan Nirwana, diklik, kemudian spasi, kemudian diklik simpan. Perhatikan centangnya, simpan. Nah, centangannya hilang, berarti tindakan sudah masuk ke billing pasien. Tandanya cek lagi di tindakan dilakukan. Oh, sudah ada, sudah masuk. Oke, sudah lengkap. Di tindakan yang ditangani oleh petugas saja sudah lengkap juga.
di penanganan dokter. Oh, ini tidak ada. Oke. Nah, kita klik keluar. Nah, nanti otomatis muncul konfirmasi, mau sekalian update status pasien sudah periksa. Nah, ini kita klik saja yes. Nah, ini kan karena kita sudah menginput tindakan, jadi kita klik yes. Nah, nanti setelah kita klik yes tadi, otomatis kembali ke daftar pasien rawat jalan. Nanti di bagian nama pasiennya ini nanti berubah menjadi warna merah. Itu tandanya bahwa pasien sudah dilayani dengan status sudah diperiksa. Nah, ini. Oke. Demikian cara penginputan tindakan di SIM RS Kansa. Terima kasih.